Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya di video saya kali ini saya akan kembali melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Dan saudaraku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan yang senantiasa tetap eksis setia melihat video-video saya di Tembelang TV. Saudaraku, untuk membaca kita kali ini yaitu tentang episode-episode yang menarik terkait dengan kepribadian Pangeran Diponegoro. Kita lanjutkan saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti dilukiskan oleh para perwira Belanda yang ditugaskan melacak pangeran di hutan-hutan Bagelen Barat dan Banyumas pada ujung Perang Jawa, semua terkesan dengan kegigihan Pangeran Diponegoro dalam mengadakan perlawanan. Jenderal de Kock mengatakan Pangeran Diponegoro layaknya terbuat dari besi. Bila orang membaca keadaan medan di mana dia bertahan dan gubuk-gubuk tempat dia membaringkan badannya yang keletihan di medan perang, segala-galanya teramat menyulitkan. Jadi apa yang dilukiskan oleh Belanda ketika mengejar Pangeran Diponegoro di hutan-hutan ini luar biasa. Melihat kegigihan, melihat kekuatan Pangeran Diponegoro, yang mana di hutan ini Pangeran Diponegoro tinggal di gubuk-gubuk dan membaringkan badannya yang letih ketika setelah selesai di medan perang. Ini bahkan Jenderal de Kock ini menggambarkan bahwa luar biasa kekuatan dari fisik Pangeran Diponegoro. Kita lanjutkan. Pejabat Eropa yang pernah bertemu dengan pangeran cenderung menggambarkan sebagai seorang yang kaku dan keras. Jadi ada pejabat Eropa yang ketika bertemu Pangeran Diponegoro ini menggambarkan bahwa Pangeran Diponegoro ini kaku dan keras. Pangeran Diponegoro dalam babatnya, dalam tulisannya sendiri, mengakui bahwa sangat langkah kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengan dia. Namun seringkali humor pangeran mengandung ironi yang pahit. Jadi kerabatnya di keraton ini tidak berani humor dengan Pangeran Diponegoro ini sesuai dengan apa yang beliau tuliskan di babat Diponegoro. Selama Perang Jawa, dia punya kebiasaan mengirim pakaian perempuan kepada para panglimanya yang dianggap telah bertindak seperti pengecut, beserta catatan yang menegaskan bahwa pakaian tersebut lebih baik daripada prajuritan atau pakaian tempur Jawa yang mereka kenakan dalam perang. Jadi Pangeran Diponegoro ini kadangkala punya kebiasaan mengirim pakaian wanita kepada prajuritnya yang dianggap seperti pengecut, beserta tulisan yang menegaskan bahwa pakaian perempuan inilah yang pantas untuk kamu, bukan pakaian keprajuritan, sedangkan kamu adalah seorang pengecut. Kita lanjutkan. De Kock dan staf yang semula tidak bersikap baik terhadap Pangeran Diponegoro akhirnya memuji sifat pangeran, bahwa sifat pangeran ini terbuka dan beliau adalah orang yang cerdas. Saudaraku, kita lanjutkan. Kebudayaan Jawa syarat dengan mistik. Setiap raja, pejabat, pemimpin selalu dikaitkan dengan mistik. Baik tindak tanduk maupun benda atau senjata milik pejabat, tidak terkecuali Pangeran Diponegoro. Sejarawan militer Belanda B.J.S. Low dan S. de Klerk mencatat bahwa Pangeran Diponegoro ditakuti dan dipercaya karena memiliki kebiasaan menjatuhkan kutukan pada siapapun yang tidak menempati janjinya atau mengkhianati dia. Demikian juga tempat-tempat yang sering dia kunjungi, seperti tempat menyepi di Gua Secang di Selarong, dianggap keramat.
Barang-barang milik pribadinya seperti tongkat ini dianggap keramat dan mengandung kekuatan. Mereka yang merusaknya atau bersikap tidak hormat pada pemiliknya akan celaka. Masyarakat Jawa percaya bahwa kekebalan dan kekuatan lain akan hilang jika pemiliknya menyeleweng atau berperilaku tidak pantas. Jadi masyarakat Jawa ini syarat dengan sesuatu yang sifatnya mistik seperti yang dituliskan ini. Ketika dalam pengasingannya di Manado, Pangeran Diponegoro ini menyesalkan atas perlakuan masyarakat terhadapnya, sehingga suatu ketika di sebuah pasar ini pangeran melontarkan tongkatnya, dan ternyata ketika tongkatnya setelah dilontarkan ini tanah seperti bergetar. Saudaraku yang berbahagia, itulah sedikit saya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di saat kita mempelajari sejarah, karena mempelajari sejarah adalah sesuatu hal yang sangat penting menurut saya, karena dengan mempelajari sejarah kita akan dapat mengambil hikmah, dapat mengetahui mungkin apa yang namanya kebenaran. Saudaraku yang berbahagia, cukup sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.